Lebih cepat. Jalan. Orang baru? Iya, 3. Xiang Mingtao, 205. Jalan. Su Xiangguang, 207. Su Secheng, 209. Masuk. Masuk. Kau Chang Mingdo ya? Biarkan aku memperkenalkan diri kami. Namanya Mabin. Namaku Baiming. Kami berdua adalah pelatih kalian. Saat kalian di sini, kalau ada yang kalian butuhkan, beritahu kami. Mari. Jangan khawatir. Semua ini bukanlah interogasi. Ini adalah sebuah program pembaruan untuk orang Kristen. Kami berjanji tidak ada penyiksaan. Program ini akan berlangsung selama 2 minggu. Kalian akan belajar dan diperbarui di sini. Dan pada akhirnya, asalkan kalian menandatangani pernyataan penyesalan dan janji tertulis untuk tidak pernah percaya lagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kalian boleh pulang. Jika tak berubah, kalian akan tetap di sini dan melanjutkan pelatihan. Bila gagal lagi, kalian akan dijebloskan ke penjara seumur hidup. Paham? Tolong tenanglah. Kami mengundang Direktur He Hongchang dari Pusat Pendidikan Hukum Kota Panlong untuk bicara. Murid-muridku, semoga hari kalian menyenangkan. Tampaknya semakin banyak orang percaya kepada Tuhan, yang merupakan tantangan bagi ateisme. Ini membawa krisis bagi partai dan masyarakat kita. Pembaruan orang Kristen telah menjadi prioritas utama bagi pemerintah kita. Oleh karena itu, pemerintah telah berkomitmen terhadap sumber daya yang signifikan untuk menyiapkan program pembaruan pendidikan pikiran di seluruh Tiongkok. Para profesor dan dosen universitas serta para pendeta telah dipekerjakan secara khusus untuk mengajar kalian orang Kristen. Untuk menerapkan pendidikan ateis sehingga kalian dapat memahami Marxisme, Leninisme, dan mempelajari sains. Untuk memberantas pikiran dan perspektif ketuhanan kalian. Memperbaiki pandangan kalian tentang hidup, nilai-nilai kalian, dan mengubah kalian menjadi ateis. Yang percaya pada Partai Komunis, berjalan bersama Partai Komunis, dan bergabung dalam keluarga masyarakat di bawah kepemimpinan komunis. Hanya ini yang akan membawa masa depan yang baik bagi kalian. Kalian harus berterima kasih pada partai dan pemerintah. Kalian harus menerima pendidikan negara kita dan berusaha untuk kembali pada masyarakat secepat yang kalian bisa. Aku menyatakan program pembaruan pendidikan pemikiran Kota Panlong untuk orang Kristen telah resmi dimulai. Tepuk tangan. Berikutnya, kami mengundang Profesor Sun Yong Lee, Akademi Ilmu Sosial Provinsi. Selamat datang. Setiap murid, tolong jangan terus waspada. Di kelas, aku adalah guru kalian. Tapi aku juga teman kalian. Kalian harus dengan serius mempertimbangkan semua yang kujelaskan. Jika memiliki keraguan,
jangan ragu untuk bertanya. Aku akan menggunakan ateisme Marxis-Leninis untuk membantu menjawab pertanyaan dan keraguan kalian. Dan kini, kita akan memulainya secara formal. Dengarkan baik-baik. Kalian semua percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Marx dan Lenin. Aku telah meneliti berbagai keyakinan agama. Melalui penelitianku bertahun-tahun, aku menemukan sebuah masalah. Semua agama percaya kepada Tuhan. Tapi semua umat Tuhan belum pernah ada yang berjumpa dengan Tuhan. Keyakinan mereka hanya didasarkan pada perasaan. Karena itu, aku telah mencapai kesimpulan tentang keyakinan agama. Agama itu murni imajiner. Itu adalah tahayul, tanpa dasar dalam sains. Dengar itu? Dalam masyarakat masa kini, sains sangat berkembang. Semuanya harus berdasarkan sains agar tidak terjadi kesalahan. Partai Komunis percaya akan hal ini. Kami tidak percaya kepada Tuhan. Dalam di Internationale, 从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝，要创造人类的幸福，全靠我们自己。 di Internationale menyatakan tidak pernah ada juru selamat dunia. Alasannya, hingga nenek moyang kita percaya kepada Tuhan, terutama karena pada saat itu mereka menghadapi fenomena seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang tanpa penjelasan ilmiah. Oleh karena itu, rasa takut dan takjub muncul dalam pikiran mereka tentang kekuatan supernatural. Beginilah konsep agama yang paling awal terbentuk. Juga, ketika manusia tidak bisa menyelesaikan kesulitan seperti bencana alam dan penyakit, mereka mencari penghiburan rohani dengan menghormati Tuhan. Inilah asal mula agama. Kita bisa lihat, ini tidak rasional ataupun ilmiah. Belakangan ini, kita lebih maju. Sains berkembang pesat. Di bidang seperti industri kedirgantaraan, bioteknologi, rekayasa genetika, dan obat-obatan, umat manusia telah membuat banyak kemajuan. Sebelumnya kita tak mengerti dan tak memiliki cara untuk memecahkan masalah. Tetapi sekarang, kita bisa menjelaskan semuanya melalui sains, dan kita bisa mengandalkan sains untuk solusi. Di zaman sains dan teknologi ini, untuk percaya kepada Tuhan, bukankah itu bodoh? Apakah kalian tidak berpikir bahwa kalian itu tertinggal? Yang bisa kita percaya adalah sains. Kalian setuju? Profesor, aku ingin membahas perspektifku. Boleh? Bagus sekali, bagus sekali. Kau boleh bagikan apapun yang kau ingin sampaikan. Zhang Mingdao, silakan kemukakan. Profesor, kau mengatakan keyakinan kami adalah karena orang tidak memahami sains dan muncul dari rasa takut serta rasa penasaran terhadap supernatural dan tahayul. Ini tidak benar dan tidak berdasar. Oh? Ya, dalam hal ini, bisa tolong beritahu kami? Agama dan tahayul yang kau bicarakan itu berbeda. Kalian para komunis mengutuk dan melarang keyakinan agama dengan menyebutnya hanya tahayul. Menurutku itu tidaklah masuk akal. Agama-agama utama dunia, Yahudi, Katolik, dan juga Kristen, mereka semua percaya kepada Tuhan dan Tuhan Yesus. Hanya ini keyakinan agama yang otentik. 3.000 tahun lalu, pekerjaan Tuhan selama zaman hukum Taurat telah membangkitkan agama Yahudi. Orang Israel mendengar suara Tuhan, tahu namanya. Selama itu mereka berdoa kepada Tuhan Yahweh, mematuhi perintah-perintah yang dinyatakan Yahweh. Mereka semua menyembah Tuhan Yahweh.
Kami dapat pastikan bahwa agama Yahudi dimulai karena pekerjaan Tuhan selama zaman hukum Taurat. Saat zaman kasih karunia tiba, Tuhan berinkarnasi sebagai Tuhan Yesus dan mulai bekerja. Dia menebus umat manusia ketika dia disalibkan. Banyak yang mengaku percaya kepada dia, dan gereja Tuhan Yesus terbentuk. Setelah beberapa ratus tahun, agama Kristen, Katolik, dan gereja Ortodoks Timur berevolusi. Mereka adalah agama-agama terbesar di dunia. Semuanya berasal dari pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman mengungkapkan kebenaran dan menghakimi, menaklukkan dan menyelamatkan banyak manusia. Orang yang sungguh percaya mendengar suaranya dan datang ke hadapan tahta Tuhan. Demikianlah gereja Tuhan yang Maha Kuasa muncul. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa keyakinan agama sepenuhnya dihasilkan dari penampakan dan pekerjaan Tuhan. Penampakan dan pekerjaan Tuhan dibuktikan oleh pengalaman hidup orang Kristen yang tidak terhitung jumlahnya. Tidak ada kekuatan yang dapat menggulingkan atau melarang gereja Tuhan ataupun umat pilihan Tuhan. Ini fakta. Sejak permulaan sejarah, Tuhan telah bekerja menuntun manusia, menebus dan menyelamatkan kita. Penampakan dan pekerjaan Tuhan memimpin kita untuk bergerak maju. Fakta-fakta ini tidak bisa disangkal siapapun. Profesor, kau mengkhususkan diri dalam penelitian keyakinan beragama. Kau seharusnya mengerti ini. Mengapa kau menyimpangkan fakta sejarah, mengatakan bahwa keyakinan beragama adalah produk kebodohan? Bukankah pernyataan-pernyataan ini agak tidak masuk akal? Profesor Sun, kau telah mempelajari keyakinan beragama selama bertahun-tahun. Tapi sepertinya tidak ada hasil positif. Kau bahkan tidak bisa membedakan tahayul dengan agama. Ini menunjukkan kau tidak mengerti agama. Jaga perkataanmu. Belakangan ini, semakin banyak yang percaya kepada Tuhan. Lebih dari sepertiga penduduk dunia percaya. Banyak ilmuwan terbesar di dunia telah menjadi orang Kristen. Seperti Newton, Galileo, dan Kopernikus. Apa kau akan menyebut mereka percaya tahayul? Mereka tidak percaya pada sains. Sains membuahkan hasil dalam penelitian dunia jasmaniah, tetapi tidak berdaya untuk menjelajahi dunia rohaniah. Keyakinan kami kepada Tuhan tidak berdasarkan sains, melainkan berdasarkan firman dan pekerjaan Tuhan. Alkitab adalah saksi dari pekerjaan Tuhan dan catatan sejarah pengalaman umat manusia tentang pekerjaan Tuhan. Para nabi di Alkitab meramalkan ribuan tahun lalu apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nubuatan ini akan tergenapi, yang memperlihatkan kepada kita penampakan dan pekerjaan Tuhan itu nyata. Amin. Dan bahwa Tuhanlah yang mengatur umat manusia dan seluruh alam semesta. Ini tak bisa disangkal. Amin. Kau menyatakan Tuhan menciptakan dan mengatur segala sesuatu. Aku tak mengerti ini. Sains belum membuktikannya. Aku tidak akan percaya. Aku hanya percaya bahwa semuanya diciptakan oleh alam dan evolusi. Seperti ada pepatah mengatakan, kata-kata hanyalah angin, melihat adalah percaya. Bahwa yang tidak bisa dilihat, tidak bisa ada. Lihatlah orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak peduli berapa banyak orang yang percaya. Siapa yang telah melihat Tuhan? Kepada siapa Tuhan menampakkan diri? Tak pernah ada yang melihat Tuhan. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Jika Tuhan ada, mengapa para ilmuwan dengan semua peralatannya belum pernah melihat Dia? Bisakah kau menjelaskan ini? Jika tidak bisa, keyakinanmu kepada Tuhan hanya berdasarkan pada khayalan manusia. Itu seperti pepatah. Jika kau yakin itu ada, jika tidak yakin itu tidak ada. Menurut pendapatku semua keyakinan adalah seperti ini. Profesor? Biarkan dia bicara. Kau menegaskan jika orang tak bisa melihat Tuhan, maka dia tak ada. Tapi ketika kau membakar uang imitasi dan bersujud di kuburan, apakah kau melihat arwah orang mati? Dalam mencari roh jahat dan paranormal, untuk meramal nasib, dapatkah kau melihat alam roh orang mati? Jika tidak,
Lalu mengapa kau membakar uang imitasi, bersujud, mencari peramal nasib? Berulang kali kau berkata Tuhan tidak ada dan mengkhotbahkan ateisme dalam skala besar, tetapi secara pribadi kau percaya pada dewa palsu dan menyembah roh jahat. Bukankah tindakan-tindakan ini menyebarkan kebohongan dan menipu orang-orangmu? Kau dengan jelas melihat bahwa firman dan pekerjaan Tuhan yang benar adalah kebenaran dan mereka membawa terang serta keselamatan bagi umat manusia. Namun kau dengan keras kepala menyangkal dan menentang, serta melawan keyakinan Tuhan yang benar atas nama ateisme, menekan keyakinan beragama, dan menganiaya orang Kristen. Pada akhirnya, bukankah ini suatu masalah? Profesor Sun, bisakah kau jelaskan ini kepada kami? Tuhan adalah roh. Meski kita tak bisa melihat tubuh rohaninya, kita bisa mendengar Tuhan mengatakan firman-Nya dan melihat pekerjaan Tuhan. Fakta-fakta ini tak terbantahkan. Selama ribuan tahun, Tuhan telah berbicara, membimbing, dan menyelamatkan manusia, serta berkuasa atas takdir manusia. Tuhan juga menyingkapkan banyak perbuatan, pengalaman, dan pengetahuan praktis manusia. Atas hal-hal ini memunculkan banyak pepatah. Seperti, percayalah pada kehendak surga. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Manusia boleh menabur benih, tetapi panen bergantung pada surga. Surga selalu menyediakan jalan. Rencana surga menggantikan rencana kita. Kekayaan manusia tertulis di bintang-bintang, dan lain-lain. Semua ini membuktikan ada penguasa yang mengelola dan mengatur seluruh dunia kita. Memimpin, memberkati, dan memelihara umat manusia. Ada juga ucapan yang sering didengar. Ada roh yang memperhatikan tepat di atas kepalamu. Ketika orang-orang bertindak, surga melihat. Dan setiap perbuatan ada akibatnya. Ini semua membuktikan Tuhan adalah Tuhan atas ciptaan. Dan dia selalu memerintah atas segala hal. Tuhan terus mengawasi segalanya. Dia memberi pembalasan sesuai perbuatan manusia dan memutuskan nasib mereka. Profesor Su, pengalamanmu banyak sekali. Mengapa kau tak mengetahui fakta-fakta ini? Han Dongmei, sudah selesai? Profesor. Ada apa? Profesor. Kau bilang karena tak ada yang melihat dia, Tuhan itu tidaklah ada. Ini tidak benar. Apakah kau sudah mencari pekerjaan Tuhan? Sudahkah kau membaca Alkitab dan firman menampakkan diri dalam rupa manusia? Alkitab berkata, pada awalnya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Meski manusia tak bisa melihat roh Tuhan, mereka bisa mendengar suara Tuhan, bisa melihat firman yang diungkapkan Tuhan, dan bisa mengalami perbuatan Tuhan. Amin. Selama ribuan tahun, Tuhan telah bekerja dalam 3 tahap. Di Israel, dia melakukan pekerjaan pada zaman hukum Taurat, menegaskan hukum dan perintahnya bagi bangsa Israel. Pada zaman kasih karunia, Tuhan yang berinkarnasi melakukan pekerjaan penebusan. Dosa banyak manusia diampuni melalui iman. Mereka hidup dalam hadirat Tuhan dan menikmati kedamaian dan sukacitanya. Pada zaman kerajaan, Tuhan berinkarnasi kembali untuk mengucapkan kebenaran dan melakukan penghakiman untuk menyucikan dan menyelamatkan. Tuhan telah melakukan banyak hal hebat. Bagaimana bisa orang tidak melihat ini? Bagaimana bisa orang masih menyatakan bahwa Tuhan tak ada? Kita tak hanya mengandalkan mata untuk percaya Tuhan. Kepercayaan kita terutama berdasarkan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang berinkarnasi telah mengucapkan banyak firman. Firman Tuhan berbeda dibandingkan perkataan manusia. Tak ada seorang pun yang dapat mengatakannya. Firman Tuhan memiliki otoritas dan kuasa. Setiap hari firman itu digenapi. Setiap tahap pekerjaan Tuhan menyelamatkan banyak orang, membawa mereka menghadap Tuhan. Memungkinkan mereka melihat Tuhan itu ada dan mengetahui wataknya. Untuk alasan ini, semakin banyak orang yang berbalik kepada Tuhan. Bagaimana kau tak bisa melihat kenyataan ini? Profesor Sun, jika boleh, aku akan membagikan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saat kau mendengar firman ini, kau akan lebih mengerti ciptaan dan kekuasaan Tuhan atas segalanya. Chang Mingdao, kau berani menyebarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa di sini. Bisakah kau melihat ini tempat apa? Aku ingin kau mendengar baik-baik pengajaran guru dan menerima pendidikan serta diperbarui. Hargailah kebaikan ini. Ya, jangan khawatir. Kapten, biarkan siswa kita ini menyelesaikan perkataannya.
Zhang Mindo, bicaralah dan kami akan mendengarkan. Kebetulan, aku ingin belajar firman yang disampaikan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, berapa banyak makhluk yang hidup dan berkembang biak di hamparan alam semesta yang luas, mengikuti hukum kehidupan secara berulang, terus-menerus tunduk pada sebuah kaidah yang sama. Orang-orang yang meninggal membawa bersama mereka kisah-kisah orang yang masih hidup, dan orang-orang yang masih hidup mengulangi riwayat yang sama menyedihkannya dengan mereka yang telah meninggal. Iya. Demikianlah umat manusia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa kita hidup, mengapa kita harus mati? Siapa sesungguhnya yang memerintah dunia ini? Siapa yang menciptakan umat manusia? Apakah manusia benar-benar terlahir dari alam? Apakah umat manusia benar-benar mengendalikan nasib sendiri? Umat manusia tidak mengetahui siapa yang berdaulat atas segala sesuatu di alam semesta. Apalagi asal mula dan masa depan umat manusia. Umat manusia sekadar hidup, mau tak mau di dalam hukum ini. Tidak ada yang dapat melepaskan diri dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Karena di antara segala sesuatu dan di langit, hanya ada satu pribadi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya yang memegang kedaulatan atas segalanya. Dialah pribadi yang tidak pernah dilihat manusia. Pribadi yang tidak pernah dikenal umat manusia. Dan yang keberadaannya tidak pernah dipercayai umat manusia. Tetapi dialah yang mengembuskan napas ke dalam nenek moyang manusia dan memberikan kehidupan kepada umat manusia. Dialah yang menyediakan dan memelihara keberadaan umat manusia dan membimbing umat manusia sampai pada hari ini. Selain itu, dia dan dia sajalah tempat umat manusia bergantung demi kelangsungan hidupnya. Dia memegang kedaulatan atas segala hal dan mengatur semua makhluk hidup dalam alam semesta. Dia mengendalikan keempat musim dan dialah yang mendatangkan angin, embun, beku, salju, dan hujan. Dia memberikan sinar matahari kepada umat manusia dan mendatangkan malam. Dialah yang membentangkan langit dan bumi, menyediakan gunung-gunung, danau, dan sungai, serta semua makhluk hidup di dalamnya bagi manusia. Iya. Perbuatannya ada di mana-mana. Kuasanya ada di mana-mana. Hikmatnya ada di mana-mana. Dan otoritasnya ada di mana-mana. Amin. Setiap hukum dan peraturan ini merupakan wujud perbuatannya. Amin. Dan masing-masing menyatakan hikmat dan otoritasnya. Siapakah yang dapat meloloskan diri dari kedaulatannya? Siapakah yang dapat melepaskan diri dari rancangannya? Segala sesuatu berada di bawah tatapan matanya. Dan terlebih lagi segala sesuatu hidup di bawah kedaulatannya. Perbuatannya dan kuasanya tidak memberikan pilihan lain bagi umat manusia selain mengakui bahwa dia memang ada. Dan memegang kedaulatan atas segala sesuatu. Profesor Sun, aku juga ingin membagikan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, sejak hari manusia diciptakan, Tuhan terus melakukan pekerjaannya, mengelola alam semesta ini, dan mengarahkan perubahan dan pergerakan segala sesuatu. Seperti semua hal lainnya, manusia dalam hening dan tanpa sadar menerima pemeliharaan yang manis dan hujan serta embun dari Tuhan. Seperti semua hal lainnya, manusia tanpa sadar hidup dalam pengaturan tangan Tuhan. Hati dan jiwa manusia berada dalam genggaman Tuhan. Dan seluruh kehidupan manusia berada dalam pengamatan mata Tuhan. Entah engkau mempercayainya atau tidak, setiap dan segala hal, baik hidup maupun mati, akan berganti, berubah, diperbarui, dan lenyap seturut pemikiran Tuhan. Beginilah cara Tuhan memerintah atas segala sesuatu. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa juga berkata, walaupun umat manusia tidak mengakui bahwa Tuhan itu ada, tidak mau menerima fakta kenyataan bahwa Sang Penciptalah yang menciptakan dan punya kuasa atas segala hal, dan terlebih lagi tidak mengakui adanya otoritas Sang Pencipta, para ilmuwan, ahli astronomi, dan ahli fisika menemukan semakin banyak petunjuk bahwa keberadaan segala hal di dalam alam semesta serta prinsip dan pola yang mengatur pergerakan hal-hal tersebut semua dikendalikan dan diatur oleh energi tak dikenal yang besar dan tak terlihat. Fakta ini meyakinkan manusia untuk menghadapi dan mengakui bahwa ada pribadi yang perkasa di tengah pola-pola pergerakan ini yang mengatur segala hal. Kuasanya sungguh luar biasa.
Dan walaupun tidak ada yang dapat melihat wajahnya yang sesungguhnya, ia mengatur dan mengendalikan segala hal setiap detiknya. Tidak ada manusia atau kekuatan yang bisa melampaui kedaulatannya. Amin. Amin. Dihadapkan pada fakta ini, manusia harus mengakui bahwa hukum yang mengatur keberadaan segala hal tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Tidak bisa diubah oleh siapapun. Dan selain itu, manusia harus mengakui bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya memahami hukum-hukum ini. Dan hal-hal tersebut tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan diatur oleh seorang Tuhan dan Tuan. Cukup. Kalian semua kurang ajar. Kalian terus menyampaikan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tahukah kalian, di sini kita mengikuti marxisme, leninisme, dan ateisme. Mana mungkin kalian diizinkan menyebarkan Injil di sini? Kau dengarkan. Kalian hanya boleh mendengarkan pengajaran Profesor Sun. Dan tak boleh lagi berbicara. Tidak boleh di luar itu dan tidak boleh firman Tuhan. Kapten, bukankah Profesor berkata, kami harus mengajukan pertanyaan yang kami miliki? Kami melakukan sarannya. Apa kami salah? Dalam pendidikan dan pembaruan, apa kita tak bisa bertukar sudut pandang? Jika bertukar pandangan tidak diperbolehkan, bagaimana kalian akan mencuci otak kami? Tidak sopan. Hei, Kapten. Kalian boleh ajukan pertanyaan. Sungguh langka kesempatan untuk menjelaskannya. Karena ini akan berguna bagi pendidikan kalian dan pembaruan kalian. Bicaramu tadi bagus sekali. Terdengar sangat masuk akal. Tapi itu tidak sesuai dengan sains dan belum ada bukti ilmiah. Karena itu, tidak mungkin menentukan apa Tuhan ada atau tidak. Dalam kepercayaan kalian kepada Tuhan, kalian memiliki ide dan pendapat sendiri. Bagiku sepertinya ide dan teori kalian adalah perasaan kesadaran subjektif. Dan semuanya hanyalah ilusi. Kami komunis percaya, materialisme dan teori evolusi adalah kebenaran. Karena mereka setuju dengan sains. Negara kita menyediakan pendidikan yang relevan dari sekolah dasar hingga universitas. Mengapa begini? Untuk mengilhami semua anak dengan pemikiran ateis dan evolusionis sejak usia dini. Sehingga mereka menghindari agama dan tahayul. Sehingga mereka dapat menjelaskan semua pertanyaan secara rasional. Misalnya, mengenai asal-usul kehidupan. Di masa lalu, kita tidak tahu apa-apa dan percaya pada cerita seperti pemisahan langit dan bumi dan Noah menciptakan manusia. Orang Barat, mereka percaya Tuhan menciptakan kita semua. Sebenarnya, ini semua mitologi dan legenda, serta tidak sesuai dengan sains. Sejak teori evolusi menjelaskan asal mula umat manusia, bagaimana manusia berevolusi dari kera. Legenda Tuhan yang menciptakan manusia sudah tidak berlaku lagi. Semua hal telah berevolusi sepenuhnya dalam alam. Ini adalah kebenaran. Karena itu, kita harus percaya pada sains dan pada evolusi. Kalian semua berwawasan dan berpendidikan. Bagaimana bisa kalian percaya pada Tuhan? Aku tak bisa memahaminya. Maukah kalian berbagi pandangan dengan kami? Profesor Sun mengajar dengan baik. Dia berikan alasan untuk percaya pada sains dan evolusi dengan cara yang masuk akal. Semuanya, tolong ungkapkan sudut pandang kalian, kemukakan gagasan kalian. Bicaralah dengan bebas, jangan ditahan-tahan. Hah? Aku akan melanjutkan bicara. Anggota Partai Komunis percaya pada materialisme dan evolusi. Dan kau memuja Marx dan Darwin. Lalu mengapa
Semakin sedikit orang di dunia yang percaya pada materialisme dan evolusi. Dari umat manusia, mereka yang percaya kepada Tuhan adalah mayoritas. Dari semua yang benar-benar percaya, tidak ada yang percaya pada evolusi. Bahkan di antara orang yang tidak beriman, tidak banyak yang percaya evolusi. Zaman sekarang ini, apa orang percaya kepada Darwin? Adakah orang yang mengakui evolusi sebagai kebenaran? Mungkin tidak sebanyak yang kalian pikirkan. Profesor Sun, boleh aku bertanya? Apakah setiap orang yang percaya pada evolusi mengakui bahwa kera adalah leluhur mereka? Dalam upacara untuk leluhur, apakah mereka menghormati kera? Kalian tak boleh tertawa. Tenanglah. Jika mereka tidak menghormati kera, tetapi terus berujar bahwa evolusi itu benar, mereka tidak mempraktikkan apa yang mereka khotbahkan. Jangan bergerak. Profesor Sun, kau memuja sains, mendasarkan segalanya pada sains, dan menggunakan sains untuk menjelaskan semuanya. Boleh aku bertanya? Apakah sains itu kebenaran? Bagaimanakah kemunculan sains? Mengapa begitu banyak teori ilmiah yang telah diterbitkan, kemudian dibantah oleh ilmuwan lain? Apakah kau berani mengatakan bahwa sains adalah kebenaran? Aku bertanya kepadamu, dapatkah sains menyelamatkan kita dari kerusakan? Dapatkah sains menyelamatkan umat manusia dari kuasa iblis? Dapatkah sains menolong orang menyingkirkan dosa dan menjalani hidup yang berarti? Dapatkah sains membawa kedamaian bagi dunia? Dapatkah sains memberikan kebahagiaan dan tujuan yang mulia kepada kita? Dapatkah sains memberikan keamanan dan kebahagiaan kepada kita? Dapatkah sains memprediksi perkembangan dan tujuan umat manusia? Tidak dapat. Sains tidak dapat melakukan semua hal ini. Bagaimana bisa kau mengatakan sains adalah kebenaran? Pada akhirnya, apakah itu kebenaran? Dapatkah kau dengan yakin mengatakannya? Profesor, karena kau sangat mengagungkan sains, tolong jelaskan pada kami, apa sebenarnya sains itu? Sains adalah beberapa teori yang hanya ada di alam pengetahuan. Diteliti oleh manusia rusak saat menghadapi dunia yang Tuhan ciptakan. Itu sepenuhnya berasal dari pikiran manusia. Manusia yang rusak tidak memiliki kebenaran. Sains berasal dari manusia. Bagaimana kau menjelaskan bahwa pengetahuan ilmiah adalah kebenaran? Kebenaran hanya berasal dari Tuhan. Hanya Tuhanlah Sang Pencipta. Hanya firman yang diungkapkan Sang Pencipta yang merupakan kebenaran. Sejak Tuhan menampakkan diri, bekerja, dan mengungkap banyak firman, manusia mengalami firman-Nya. Mereka telah mengakui hanya firman Tuhan yang merupakan kebenaran, fakta yang tak bisa diubah. Kita harus berusaha lebih keras atas handong. Di zaman hukum Taurat, Tuhan menyatakan banyak hal. Menuntun manusia untuk menaati hukum Tuhan, dengan demikian memperoleh perlindungan dan berkat pemeliharaan Tuhan. Mereka yang melanggar hukum dinyatakan bersalah dan dikutuk. Pada zaman kasih karunia, Tuhan Yesus disalibkan karena dosa umat manusia, dan Dia menebus umat manusia. Dengan percaya kepadanya, dosa manusia diampuni, dan mereka bisa menikmati kasih karunia dan berkat Tuhan. Dengan tibanya zaman kerajaan, Tuhan yang Maha Kuasa telah menampakkan diri dan bekerja, mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi dan menyucikan orang, sepenuhnya menyelamatkan orang dari kuasa iblis, menyebabkan orang-orang kembali kepada Tuhan dan mendapatkan berkat Tuhan, menganugerahkan kepada mereka tempat tujuan yang indah. Amin. Fakta-fakta pekerjaan Tuhan cukup untuk menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Dan mereka membawa terang, berkat, dan keselamatan bagi manusia. Selama ribuan tahun, Tuhan telah memakai firman untuk memimpin umat manusia dan membimbing kita ke saat ini. Tuhan memakai firman untuk mencapai semuanya. Setiap firman Tuhan menjadi kenyataan. Ini fakta yang dapat dilihat siapapun. Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu garis atau satu tanda baca saja tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sampai semuanya digenapi. Langit dan bumi akan berakhir, tapi firmanku tidak akan berakhir." Amin. Akhir zaman telah tiba, dan banyak orang Kristen telah melihat bahwa nubuatan Tuhan Yesus telah menjadi kenyataan. Ini menunjukkan bahwa hanya firman Tuhan yang merupakan kebenaran dan hal yang positif. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal siapapun.
Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan umat manusia. Hanya firman Tuhan yang merupakan kebenaran dan bisa menjadi kehidupan manusia. Sains bukanlah kebenaran. Murid-murid, bagiku, aku tidak tahu apa itu kebenaran. Aku tidak mengerti sains. Tapi aku tahu, jika bukan karena sains, kita tak akan punya kehidupan yang super nyaman seperti yang kita miliki sekarang. Bukankah semua hasil sains yang orang nikmati saat ini dipersembahkan oleh sains? Hanya melalui sains, semua penyakit yang diderita manusia belakangan ini dapat disembuhkan. Semua masalah manusia menunggu solusi dari sains. Bukankah ini yang kalian sebut kebenaran? Kalian percaya Tuhan